Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Hari ini kita akan bahas salah satu penyakit infeksi yang penting, yaitu Human Immunodeficiency Virus yang disingkat HIV. Apa sih itu HIV? HIV sebetulnya adalah nama virus yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang bertanggung jawab sebetulnya untuk melawan infeksi. Ketika seseorang memiliki infeksi HIV dan tidak diobati, mereka dapat menjadi sakit dengan mudah karena sistem kekebalan tubuh mereka tidak dapat bekerja dengan baik untuk melawan infeksi atau bahkan kanker, Smart Parents. Namun kabar baiknya, orang dengan HIV dapat minum obat untuk mengendalikan si virus, menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan tetap sehat selama bertahun-tahun ke depan. Orang nih dapat terinfeksi HIV jika darah atau cairan tubuh dari pengidap HIV ini masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya, Smart Parents, yang pertama berhubungan intim tanpa menggunakan kondom dengan seseorang yang memiliki HIV. Dan yang kedua adalah berbagi jarum suntik dengan seseorang yang mengidap HIV. Apa sih itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana ini adalah istilah yang digunakan oleh dokter untuk menggambarkan tahap infeksi HIV ketika sistem kekebalan tubuh berada pada titik terlemahnya. Apa saja gejala virus HIV? Ketika seseorang pertama kali terinfeksi HIV, mereka dapat mengalami demam, sakit tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi. Gejala ini biasanya berlangsung sekitar 2 minggu. Dalam beberapa kasus, gejala ini sangat ringan, Smart Parents. Dalam beberapa tahun pertama setelah infeksi yang pertama tadi tuh, kebanyakan orang dengan HIV tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan. Beberapa orang mengalami pembekakan kelenjar getah bening, yaitu organ kecil seukuran kacang di bawah kulit bagian leher, ketiak, atau daerah selangkangan. Orang yang memiliki HIV dan tidak diobati selama bertahun-tahun mungkin memiliki masalah penyakit lain, seperti yang pertama demam, diare, dan penurunan berat badan, atau mengalami infeksi lain, termasuk infeksi paru-paru, infeksi pada otak, infeksi mata yang menyebabkan kesulitan untuk melihat. Dan yang terakhir adalah infeksi jamur di mulut yang dapat menyebabkan nyeri dan timbul bercak putih. Apakah ada pemeriksaan khusus nih untuk infeksi HIV? Anda dapat melakukan pemeriksaan HIV di kantor atau misalnya klinik Anda dengan menggunakan sampel darah atau terkadang sampel air liur. Hasil tes HIV keluar hanya dalam hitungan menit, Smart Parents. Bagaimana infeksi HIV diobati? Dokter sebetulnya dapat meresepkan kombinasi obat yang berbeda untuk mengobati HIV. Ini disebut obat antiretroviral. Ada tips nih untuk Smart Parents. Sangat penting untuk mengikuti semua petunjuk dokter Anda tentang pengobatan dan meminum obat HIV ini setiap hari, karena infeksi HIV Anda bisa menjadi lebih berat jika Anda melewatkan atau bahkan berhenti minum obat. Segera beritahu dokter Anda jika Anda memiliki efek samping atau masalah dengan obat-obatan Anda. Beberapa orang dengan HIV juga minum obat untuk mencegah infeksi yang terkait virus HIV. Misalnya, sebagian besar dokter menganjurkan agar orang dengan jumlah sel T yang rendah untuk minum antibiotik agar tidak terkena infeksi paru-paru. Di mana sel T ini adalah jenis sel darah putih khusus. Bagaimana jika saya ingin hamil? Atau jika saya sedang hamil? Nah, jika Anda memiliki virus HIV dan tidak diobati, bayi Anda dapat terinfeksi HIV selama kehamilan, kelahiran, atau bahkan melalui menyusui, Smart Parents. Jika Anda sedang hamil atau ingin hamil, segera bicarakan dengan dokter kandungan Anda tentang bagaimana cara mengurangi kemungkinan penularan HIV ke bayi Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah penyebaran HIV ini ke orang lain?
Cara terbaik untuk mengurangi kemungkinan penyebaran HIV ke orang lain adalah dengan melakukan pemeriksaan atau tes dan memulai pengobatan sesegera mungkin. Ada beberapa hal-hal lain yang dapat Anda lakukan, misalnya dengan menggunakan pengaman atau kondom setiap kali berhubungan intim. Kemudian jangan berbagi pisau cukur, sikat gigi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan berbagi jarum atau alat suntik ya dengan orang lain. Oke, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.